RP2 sama dengan, karena paralel, modelnya sama seperti itu, R5 dan R6, 7, R5 dan 7, 60 dan 120. 60 kali 120 bagi dalam kurung 60 plus 120. Nah, di sini kita bisa buat seperti tadi, kita jumlah dulu, 60 dan 120 tetap aja dulu, tulis seperti ini, dibagi 180. Maka kita bisa coret 180 dulu, kita kasih warna merah, kemudian kita coret dengan 60 misalnya. 60. Merah juga. Kemudian kita coret, artinya dibagi. Maka berarti kita dapatkan ini RP2 dulu. Tidak dicoret ya. Juga tidak merah. RP2. RP2 kita dapatkan RP2 itu sama dengan berarti 1 kali 120 per 3. Nah, berarti kita akan ketemu RP2 dengan 120 bagi 3 berarti dapatnya 40 ya. Oke. Dapat 40 ohm. Berarti kita ada tadi 80 ohm dan 100 yang 40 ohm. 80, 40. Sekarang digambar ulang. Oke, ini gambarnya ada di sini. Saya tidak perlu. Oh. Oke, seperti itu. Gambar ulangnya seperti ini. Gambar ulang penyederhanaannya. Sederhanaan. Pertama, tadi dapat ini RP1, kita kasih nama tadi biar ini kita namakan RP1 tadi. RP1 ini juga ada RP2. RP2. Yang lain tadi adalah R berapa ini? Ini R1, R2, R3. R3 kasih ini R1 tadi. Lalu ini R2. Baik, sekarang posisinya adalah kita lihat bahwa ini ada RP1 dan RP2 itu seri. Tahap kedua, kita lihat lagi. Tahap kedua, ya. Tahap 2. Ini ada RP1
itu seri dengan, tulis saja RP2 di sini. Seri. Kita tulis RS ya. RS itu adalah RP1 plus RP2. Oke, setelah di seri, nanti paralel dengan ini. Paralel, berarti kita bisa gambar ulang modelnya. Oke, berarti nanti ditulis langsung saja. RS itu nilainya adalah 120 lagi. 120 ohm. Kemudian posisi RS1 atau RS ini adalah yang ini. Paralel dengan R2. Kita dapatkan RP yang berikut, berarti tahap ketiga. Tahap ketiga itu R2 itu paralel dengan RS. Kalau begitu, kita tulis ini RP2. RP2 ini sama dengan R2 paralel RS. Nah, kita tulis RP2, RP3 bukan RP2, RP yang ketiga. RP yang ketiga, paralel yang ketiga, tahap ketiga. Nah, kita tulis ini 120 dengan 40. Sebenarnya penyelesaiannya ada di sini. Ini tulis agak lebih cepat. Kita sampingkan dulu. Tapi kalau ada yang mengerti di sini, sebenarnya sih sama. Artinya RS ini yang 80 tambah 40 120. Ini kan sudah ditulis di sini. Paralel dengan yang ini. Nah, sekarang kita tulis di sini ya. Tahap 3 ini yang untuk RP-nya, RP3. Kita buat pelan-pelan saja. Ini terlalu langsung lompat, ngerti semua maksudnya. 10-nya yang ini, lalu 20 yang 20 ini adalah yang R3. Kita tulis satu-satu saja dulu. Maka kita tulis di sini paralel, berarti kita tulis 40 dikali 120 bagi 40 tambah 120. Dengan demikian kita tulis 40 masih tetap kali 120 pernya kita jumlah saja berarti 160. 160 kita coret dengan 40 dulu. 160.
Kita coret dengan 40. Berarti tinggal 4 ya. Sehingga kita bisa menulis di sini RP yang ketiga itu sama dengan 1 kali 120 per 4. 120 per 4. Berarti kita dapatkan RP3 itu sama dengan 120 bagi 4, berarti dapat 30 ya. 30. Nah, posisi terakhir atau tahap terakhir adalah tahap keempat. Itu baru digabung bahwa RP3 itu posisinya seri dengan R1 dan R3. Nah, kita bisa tulis di sini. Tahap keempatnya itu kita dapatkan R total. R total itu adalah tadi RP3 R1 saja dulu, R1 tambah RP3 ditambah R2 R3 tambah R3. Sehingga ini kita tulis saja RT total 10 tambah 30 tambah 20. Jadi hasilnya sama seperti yang di sini, 60 ohm. Ya, di sini dia langsung membuatnya lebih cepat ya. Dianggap sudah mengerti, maka dia langsung mengambil. Begitu dapat rangkaian begini, langsung diselesaikan satu kali. Oke. Untuk yang bagian ini, ada yang tidak paham? Halo? Ini berarti anggap tahap 1 ya. 1. Nah, sampai sini bagaimana? Halo? Ya, Pak. Satu soal ini, penyederhanaannya bagaimana? Sudah bisa mengikuti? Pak, saya mau tanya, Pak. Ya. Yang M4 ini, Ya. yang RP2, RP3 sama dengan R2 kan, Pak? Per RS. Nah, yang RP3, 4 yang dalam kurungnya, ini bukan per tapi paralel. Dibaca paralel, ini ada dua paralel. garis. Ya. Dua Ya. garis begini artinya paralel. Ya. Yang di dalam kurung 40 plus 120 itu dari mana? Di dalam kurung 40 plus 120. Oke. Ini kan tadi 40 tambah kali 120 kan? Ya. 40-nya itu adalah R2-nya. Ini ya. Iya. Ya. 120 itu kan dari RS yang ini. RP1 tambah RP2 ini kan. Kita ambil Iya, ya. Pak. Nah, 120. Kan rumusnya itu rumus paralel pada lupa kembali ya, rumus paralel. Oke, kalau lupa saya uraiin lagi di sini.
Rumus paralel itu kalau hanya ada dua R, itu ditulis R kali bagi R jumlah. Sebelum sini ya. Untuk R paralel, ya, R paralel itu sama dengan, nah kita R1, di sini tadi ada RP3 ya. RP3 kita ambil, ada R2 paralel RS. Ini kan diuraikan menjadi RP3 ya, RP3 itu sama dengan R2 dikali RS dibagi jumlahnya R2 plus RS. Seperti itu. Sama kan ini? 40, 120, Ya, 40, 120. Nah, ini kalau hanya dua saja. Jadi diingat begini. Tapi kalau tidak dua, misalnya 3, nah itu kan beda lagi. Bisa dibuat begini juga, tapi ada 3 faktor di bawah. Jadi faktor di bawah itu maksudnya di atas itu, misalnya ada 3 R ya. R1, R2, R3 itu paralel. Maka RP-nya menjadi R1 kali R2 kali R3, terus di bawahnya jumlah. R1 plus R2 plus R3, gitu. Ini dua saja begini. Tapi kalau 3 biasanya panjang. Kesananya panjang. Masih ada yang lainnya lagi. Kombinasi R1 3, R2 3. Jadi masih tambahnya banyak. Oke, yang ini udah bisa ya? Ingat kembali ini. Ya. Bahwa R kali bagi R jumlah. Itu kata kunci untuk paralel. R kali dibagi R jumlah. Kalau begini artinya paralel. Garisnya 2, bukan 1. Garis 2 ini artinya sejajar. Sejajar itu dibaca paralel. Oke, sampai di sini. Slide berikutnya adalah tugas. Nah, tugasnya modelnya sama, tapi ada tambahan. Tambahannya adalah mencari nilai arusnya yang ada di setiap cabang ini. Jadi, saya mau tuliskan di sini tugasnya, biar belajarnya itu ada tantangannya. Maka tentukan nilai kuat arus listrik pada setiap cabang. Atau di situ ada I1, I total, ada I total, IT, I1 sampai dengan I7, I9. Sampai dengan I9. Oke. Kalau sudah mengerjakan ini, pasti akan bisa yang lainnya. Oh iya, iya. Tadi udah dibayar belum? Belum. Air. Baik, ada lagi yang bertanya atau yang belum paham di sini? Tidak ada, Pak. Oke, mungkin saya tambahkan di sini, tadi harusnya ada gambar
ini paralel dulu ya. Ini yang dua ini kita paralel. Jadi kita kan langsung ke sini. Saya coba kalau bisa, coba di paralel. Sebentar ya, saya create ini. Ya, Pak.
Sudah kelihatan itu? Dari tahapan yang tadi, yang ini, gambar terakhirnya seperti itu sebenarnya. RS yang tadi sudah diperoleh di atas ini, RS yang 120, kemudian dapatkan RP, maka gambarnya seperti ini. RS, nah ini RP3-nya. RS dan R2 paralel, dapat RP3, RP3 digambar ulang modelnya ini seperti ini. Ini artinya yang terakhir. Mau digambar lagi jadi R total hanya 1R saja, silahkan. Berarti gambar ulang mau 1R saja, itu adalah RA dan B. Kalau mau buat model RA dan B, mau sampai yang terakhir berarti bisa dibuat seperti ini. R total sama dengan RS sama dengan RAB-nya. RAB artinya R di titik A dan B. Yang ini, RA dan W. Itu yang disebut RAB atau hambatan ekivalen tadi. Hambatan pengganti, hambatan total. Kalau mengukur di titik A dan B, nanti dapatnya 60. Dari yang tadi, gambarnya seperti ini. Nah, simplifikasinya sampai dengan paling sederhana ini. Artinya ini yang paling sederhana, RT sama dengan RAB atau RS-nya. Boleh ditulis. R total itu pada akhirnya adalah hambatan seri, susunan seri. Susunan seri ini mewakili titik A dan titik B. Maka disebut juga RAB. RAB itu R di antara titik A dan titik B. Jangan sampai diganti RX, Y misalnya, bingung lagi. Ini diukur di titik itu. Maka semua yang ada di dalam, ini ya, kita pakai ohmmeter, ukur di titik A, satu probnya di A, satu probnya di B, kita nyalakan, rangkaian yang sebanyak ini nanti terukur hanya sebanyak 60 ohm. Oke, saya kira hanya ini. Nah, tugasnya nanti lihat kembali kemarin slide pertama itu sudah ada cara mencari arus di titik cabang, tinggal diikuti saja. Yang penting penyederhanaannya dulu. Ini ya, penyederhanaan itu penting supaya nanti bisa mulai. Jadi ini nanti mulainya dari sebelah kanan, semua patokannya dari sebelah kanan. Ini mirip-mirip seperti tadi di sini, hanya cara menggambarkannya agak beda, tidak masalah. Uh, apa namanya, kreasi berpikir. Berpikir kreatifnya harus muncul di sini. Dari kanan menuju ke kiri. Jadi kalau misalnya di kiri ini kita tuh buat titik di sini, titik X dan titik Y di bawah, atau P dan Q, atau mungkin R dan S, apalah titik ini namanya.
Tidak jadi masalah buat kita bahwa itu artinya pada terakhir R yang terakhir adalah R total, itu harus seri antara R1 yang di sini, R6 yang di sini dengan semua yang dihitung di sini di gambar ulang. Jadi kalau gambar ulang mungkin ada beberapa tahap ini. Jadi ini seperti ini, habis dibuat R4, R6, R5, R7, gambar ulangnya seperti ini. Mewakili. Habis ini dihitung, gambar ulangnya seperti yang ini. Kemudian habis dihitung antara RS dan R2, gambar ulangnya seperti ini. Setelah dihitung RA dan B, gambar ulangnya seperti ini. Nah, kalau yang ditugas cukup sampai gambar yang seperti yang ini saja. Modelnya seperti ini. Jadi antara R1, R6, kemudian ada satu R yang mewakili di sini. Ini pasti paralel dengan R7, ya. Pasti ada sesuatu yang paralel dengan R7, nilainya nanti diserikan dengan ini. Terus menghitung I totalnya. Baca kembali pertemuan pertama kemarin yang sudah diberikan. Oke? Ya, Pak. Cukup sampai di sini. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak, saya mau tunjukkan ini untuk apa namanya? Dari materi ini ada pertanyaan tidak? Tidak, Pak. Oke, saya hentikan yang ini. Nanti sebentar saya kirim filenya. Saya mau tunjukin ini. Ini namanya circuit maker ya, circuit maker. Oke, circuit makernya saya tunjukkan dulu. Nanti cari untuk diinstal ya. Punya laptop semua kan? Ini laptop yang sederhananya bisa kok. Kecil dia punya ini kapasitasnya. Jadi cukup untuk laptop yang sederhana saja bisa. Yang circuit maker, kalau EEB mungkin agak banyak. Oke, perhatikan di sini ya. Kelihatan tidak? Halo? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Oke, di sini ini kan sebenarnya untuk menggambar rangkaian yang nanti di elektronika analog, digital maupun rangkaian listrik ini cukup di sini. Saya gunakan ini. Saya buang ini dulu tadi yang saya gambar ini. Nah, di sini perhatikan, lihat ini kursornya, yang ini. Ya, lihat, Pak. Ini namanya gudang komponen. Ini gudang komponennya. Ini gambarnya gambar transistor sama gambar kapasitor non polar. Nah, di sini namanya gudang komponen. Di sini begitu klik, maka nanti kita ketemu yang general ya. Ini general. General ini kalau kita klik, maka munculnya di sini adalah namanya minor device class. Itu adalah komponen-komponen khusus. Misalnya di sini ada BJT. BJT ini bipolar junction transistors. Kemudian ada kapasitor. Nah, bipolar junction transistor ini NPN, ya, transistor NPN. Kemudian ada NPN yang B, NPN jenis yang C, ini yang lama ya, yang ada lingkaran ini yang lama. Kemudian PNP yang model baru dan PNP model yang lama. Nah, itu artinya kalau kita mau mencari transistornya ada di situ. Kemudian, misalnya kita mau pilih NPN ya. Oke. Setelah kita pilih, ini kan muncul di kotak ini, analog only device ya. Ini analog only device. Terus kita klik yang paling bawah ini place. Begitu kita klik place, maka ini akan keluar di sini. Ini namanya worksheet-nya atau lembar kerjanya. Nah, kalau model begini kita masih bisa ubah. Ketika kita klik kanan itu dia akan berputar. Ubah posisi, klik kanan lagi, dia berubah posisi lagi. Klik kanan lagi, dia begini. Klik kanan, kembali lagi. Nah, kalau kita langsung enter, maka dia akan ditempatkan. Lalu ini kita bisa klik untuk mengubah nilai. Kita klik saja dulu, klik kanan, di pas kursornya bentuk anak panah, di bendanya ini, di komponennya langsung, baru klik. Ini warna merah. Nah, itu edit device. Ini bisa kita ubah. Kita mau tulis apa di sini, tidak masalah.
tulis misalnya, oh ini BJTN misalnya, tidak masalah. Tapi kalau yang ini tidak perlu kita ubah, karena nanti di simulasi akan bermasalah, tidak dikenali. Kecuali yang berikut, kita klik lagi, misalnya kita ambil resistor ya, resistor, ini kan gambar R. Kita place, nah modelnya kan begini. Oh kita mau taruh dulu di ini, di kaki B. Oke. Kemudian kita klik merah dulu, copy, kemudian kita paste. Saya kita mau taruh di kaki D-nya. Nah, ini karena nilainya harus kita ubah. Misalnya, klik merah dulu, klik kanan, klik edit device data. Kemudian kita ubah misalnya ini hanya 600 ohm. Ini kita kasih nama bukan R2 tapi RC misalnya. Oke, maka dia berubah. Ini pun sama. Kita klik, kemudian klik kanan, edit device data, karena itu di kaki B kita namakan RB 100 kilo ohm. Satu kita kasih RB. Oke, selesai. Sekarang kita mau masukkan daya atau sumber source-nya atau uh, sumber arus, sumber tegangan. Kita pakai yang baterai saja. Baterai itu DC. Kita taruh di sini dulu. Nah, kemudian karena kita mau kayak untuk yang B juga kita taruh di sini. Di place saja. Lalu kita edit juga. Klik merah dulu, klik kanan, kemudian edit device data. Ini kita ubah menjadi VCC misalnya, gitu ya. P10. Kemudian ini karena di kaki B kita ubah menjadi edit device data, V2-nya kita ubah menjadi VBB. Base to base, kemudian kita misalnya ubah ini tidak 10 tapi jadi 5. Volt. Klik OK. Nah, sekarang harus ada ground, maka kita ambil lagi sources atau sumber, kemudian kita ambil yang ground. Place lagi, taruh saja di sekitar sini. Oke. Nah, sekarang kita mau hubungkan, kita ambil, perhatikan ada tanda plus, tanda tambah ini. Kita klik, kemudian kita bisa letakkan di sini ada kotak merah dulu, baru kita klik. Klik, kemudian kita tarik. Ada kotak merah, kita klik lagi, dia hilang. Oke, ini kotak merah kita klik, naik, sejajar kita klik lagi, tarik. Nah, atau ada yang sudah canggih, tinggal kotak merah, itu ada kotak merah, kita klik kiri dulu, lalu tarik saja gitu ya. Nah, drop, lepas. Itu ada kotak merahnya, kita lepas. Di sini juga sama, tarik ke sini, drop, kita lepas, ini juga sama, lepas. Nah, ini kemana? Kita taruh ke sini. Bisa saja ke sini dulu, ya. Model begini juga bisa. Nggak bisa, kita taruh aja di sini. Nah, yang ini juga kita tarik ke atas. Nah, harus seperti itu. Jadi, tertutup, semuanya tertutup. Untuk menghilangkan tanda garisnya ini, kita klik yang anak panah. Oke, sekarang gambarnya sudah jadi. Ini baru bisa disimulasi. Di simulasi itu kita lihat ada orang lari nih. Tapi sebelumnya kita lihat yang simulation ini. Klik simulation. Karena kita bekerja di analog, maka ini analog mode. Maka kita langsung aja ke run. Kalau misalnya masih begini ya. Nah, kita, oh ini digital mode. Maka kita harus klik dulu cari yang analog mode. Klik. Kita lihat, oh ini analog mode yang muncul. Kita cari run. Oke, running. Nah, sekarang ini muncul di atas ini yang sebelah kiri pojok atas ada multimeter DC. Gambarnya ini multimeter DC AP.
Kemudian bawah ini adalah tampilan layar osiloskop. Sekarang kalau kita mau mengukur di sini ya, di titik ini ya, RB ini muncul V ya, V, berarti kita ukur tegangannya. Kita klik di sini, maka sini ada tegangan yang muncul di layar. Karena tadi klik layar. Sekarang kalau saya klik DC-nya, stop dulu ya, stop. Kemudian kita simulasi lagi, run, ya. Kita klik yang ini. Kalau kita klik, oke. Muncul di sana itu ada 811,3 milivolt ya, milivolt. Tapi kalau misalnya saya ukur di sini, saya klik di sini, yang terukur adalah VCC-nya nanti. Ini VCC 10. Ya. Tapi kalau saya klik di sini, terukur adalah V antara paket C dan E. Maka coba nilainya 7,487 volt. Tapi kalau kita klik di sini, ini akan mengukur tegangan VBB 5 volt. Ya, bukan 5.000 ya, 5 volt. Itu 5,0-nya 3 kali. Bagaimana kalau kita mengukur di sini? Kita coba saja. Ini sebenarnya mengukur ground. Kalau mengukur ground artinya berapa? 0 volt. Oke. Bagaimana kalau yang terukur adalah I-nya? Kita kliknya harus pasti dalam R. Oh, ini. Di sini ya. Oke. Di R tapi di ujung sebelum masuk. Kita klik. Oh, ternyata minus ya. Minus 4,189 miliampere. Coba yang ini, kita klik yang IB, kira-kira berapa yang lewat? Oh, lebih kecil lagi. 41,89 mikroampere. Nah, kira-kira itu sedikit simulasi. Sehingga nanti kalau ada tugas, itu bisa menggambarnya melalui ini. Menggunakan circuit maker. Kemudian simulasi dulu. Ini simulasi ini adalah yang ideal, artinya dia hitungannya tidak tidak melihat yang namanya toleransi. Semua nilai adalah ideal. Ideal itu artinya toleransinya 0. Tidak ada kesalahan. Oke, saya kira ini nanti minggu depan saya mau cek lagi siapa yang sudah install. Kalau yang belum, saya tidak punya ini ya. Coba via email, siapa yang punya email coba kirim ke saya. Apakah bisa saya kirim? Karena saya tidak tahu masih ada mentahannya atau sudah diinstal semua. Kalau sudah diinstal nggak bisa di copy. Tapi kalau ada mentahannya mungkin bisa. Oke, saya kira ini pengantar untuk kalian bisa nanti membuat simulasi. Ini kan contoh menggunakan transistor. Nah, kalau menggunakan yang lain bagaimana? Misalnya kita sekarang belajarnya digital. Ini cari di digital ini. Ini ada digital, pilih digital basic. Nah, digital basic ini nanti cari yang gauge. Gauge di sini ya. Ini ada generalnya. Ini ada digital basic. Ini ada digital saja. Tapi yang kita pakai adalah digital basic. Ini, digital basic. Maka di sini ada gauge. Nah, gauge-nya nanti besok kita akan belajar yang ini. Minggu depan kita mulai belajar ini. Gerbang. Namanya gerbang N. Atau N gauge. N gauge 2 input. N gauge ada gerbang OR. Nah, ada juga gerbang N yang 3 input. Misalnya ini. Ada juga yang 4 inputnya. Masih banyak lagi. Ada yang 8 input. Itu untuk gerbang NAND. NAND ada sedikit beda. Nanti kita akan lihat NAND-nya ini ada 8 inputnya. NOR juga ada yang 8 input. OR, NOR 4, dan NOR 8. Kemudian ada model XOR yang mau gitu. Nah, nanti kita akan belajar ini minggu depan. Semua harus masuk. Nah, ini kenapa harus ada ini?
Karena untuk praktek kan kita tidak bisa ketemu untuk praktek offline. Nah, salah satu cara yang memudahkan adalah praktek secara simulasi. Jadi di sini bisa dipakai untuk yang analog, dipakai untuk digital, dipakai juga untuk yang rangkaian listrik. Jadi bisa dipakai tiga-tiganya. Untuk pengantar teknik listrik juga bisa dipakai untuk ini komponen-komponennya ada di sini semua. Oke, saya kira itu saja untuk pengenalan ini ya. Jadi harus punya supaya bisa mencoba sendiri. Nanti setelah kita minggu depan belajar gerbang-gerbang dasar, minggu depannya lagi kita akan simulasi. Jadi plus simulasi semua harus bisa menggunakan simulasi. Nanti saya kita berlatih, kemudian saya berikan tugas. Nah, tugasnya itu nanti harus diselesaikan dengan menggunakan simulasi ini, circuit maker. Kalau nggak bisa. Ya, yang mau sebenarnya bisa menganalisis lewat logika, itu juga bisa, bukan tidak bisa, tapi akan lebih memudahkan kalau menggunakan circuit maker. Oke, saya kira untuk hari ini cukup dulu, waktu kita selesai. Ada pertanyaan? Halo? Tidak, Pak. 10 orang yang masuk, oke, nanti di absen. Materi dengan tugas yang akan saya kirim lewat Syakat maupun lewat WA. Oke, saya tutup pertemuannya. Selamat sore semua. Sore, Pak. Terima kasih. Sore Pak. Oke. Oke, terima kasih Pak.